Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan manfaatnya, serta proses perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan secara generatif pada tanaman tidak lepas dari peran bunga. Inilah bagian-bagian bunga: mahkota bunga, kelopak bunga, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari. Fungsi bunga pada dasarnya adalah sebagai alat reproduksi atau perkembangbiakan pada tumbuhan. Marilah kita mempelajari manfaat bagian-bagian bunga. Mahkota bunga merupakan bagian paling indah pada bunga. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Serangga yang hinggap pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsinya adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga dan bagian-bagian bunga yang lain. Tangkai bunga. Tangkai bunga berada pada bagian bawah bunga, berfungsi menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Bakal biji. Bakal biji ini berada pada bagian putik bunga, tepatnya pada bagian cerpel. Bakal biji memiliki dua inti, yakni ovum dan sel atau sel telur, dan calon lembaga. Fungsi bakal biji adalah melindungi sekaligus sebagai tempat sel telur bersemayam. Tangkai putik. Tangkai putik berfungsi sebagai penyangga dari kepala putik agar kepala putik memiliki posisi yang tepat untuk menangkap serbuk sari pada saat proses penyerbukan, dan juga sebagai jalur masuknya inti serbuk sari ke ruang bakal biji yang kemudian dilanjutkan proses pembuahan. Kepala putik fungsinya sebagai tempat jatuhnya serbuk sari pada saat proses penyerbukan. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Kepala sari fungsinya sebagai alat kelamin jantan pada bunga, bertugas memberikan serbuk sari ke kepala putik. Bagaimana proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan? Mari kita saksikan berikut ini.
Kepala sari menghasilkan serbuk sari. Serbuk sari jatuh pada kepala putik. Kemudian, serbuk sari masuk ke dalam tangkai putik dan berikutnya masuk ke dalam bakal biji yang ada di dalam bakal buah. Di dalam bakal biji inilah sel kelamin jantan yang berasal dari serbuk sari bertemu dengan sel telur yang ada di dalam bakal biji. Kemudian terjadilah pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga akan menjadi layu, kemudian bakal biji dan bakal buah akan membesar, kemudian menjadi buah dan biji. Setelah buah menjadi masak, biji bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Demikian proses perkembangbiakan secara generatif pada tanaman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.